Kita beralih ke isu lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto bertemu 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor Selasa malam. 5 pengusaha nasional yang hadir adalah Prago Pangestu Barito Pacific Group, Antoni Salim, pemilik Salim Group, Franky Wijaya, Sinarmas Group, Boy Thohir, Adaro Energi, dan Sugianto Kusuma Agung Sedayu Group. Audiensi digelar selama kurang lebih 4 jam, mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Diskusi Presiden dengan pengusaha diantaranya mencakup kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Presiden meminta 5 konglomerat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini jumlah sektor informal terus naik. Salah satunya ojol. Profesi sebagai pengemudi ojek daring atau ojol kini menjadi pekerjaan lumrah di masyarakat, bahkan menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan ojek daring membuat jasa antar jemput penumpang maupun barang dengan menggunakan sepeda motor ini sangat dibutuhkan. Hasil survei daring pada 482 pengemudi ojek daring di 17 provinsi di Indonesia menunjukkan mayoritas responden atau 81,5% menjadikan profesi pengemudi ojek daring sebagai pekerjaan utama. Sedangkan 18,5% yang menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sampingan. Artinya profesi ini menjadi tumpuan hidup mayoritas pengemudi. Kendati menjadi pekerjaan utama dan satu-satunya sumber penghidupan, pendapatan sebagai pengemudi ojek daring dirasa masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Separuh responden mengaku rata-rata pendapatan kotor yang diperoleh dalam sehari 75.000 sampai 100.000. Kondisi ini membuat banyak pengemudi ojek daring harus rela bekerja lebih lama demi mendapatkan penghasilan lebih. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 19 Januari hingga 2 Februari 2026 juga mendapati 6 dari 10 responden bekerja lebih dari 9 jam. Bahkan 32,2% responden mengaku bekerja lebih dari 12 jam untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Biaya operasional untuk bahan bakar dan konsumsi pengemudi bisa mencapai 30 sampai 50% dari pendapatan. Sulitnya mendapat pekerjaan formal di Indonesia membuat ojek daring menjadi pekerjaan utama bagi kebanyakan pengemudi. Pendapatan yang mereka peroleh dalam sehari juga tidak tentu. Berikut suara pengemudi ojol yang kami telusuri. Awal-awal sih ini cuma sampingan, Kak. Tapi sekarang udah jadi pekerjaan tetap utama. Kalau alasan kenapa jadinya akhir dijadiin pekerjaan utama kalau boleh tahu, Pak? Sekarang dulu waktu ini jadi sampingan, pekerjaan utama saya kan jaga toko gitu. Sekarang udah nggak maju lagi tokonya. Sekarang udah fokus ke Gojek ini. Sekarang utama. Tahun berapa, Pak, pindah dari sampingan ke utama? Semenjak ya 2017-18 lah. Alasannya kenapa, Pak? Ya, sekarang cari kerjaan susah lah. Apalagi umur kita kan udah nggak memenuhi syarat lagi untuk cari kerja. Oh, jadi lebih mudah diterima ya? Iya. Kalau boleh tahu, Pak, penghasilannya berapa, Pak, Sehari untuk saat ini ya lumayan sih, bisa buat keluarga lah. Utama. fokus utama ya? Kayak dari 2023 tuh udah utama memang ya? Ya. Alasannya kenapa, Pak, jadi ini pekerjaan utama? Ya udah, maksudnya udah apa ya udah patokan sih, kan maksudnya udah nggak bisa kerja di mana-mana, ya kerja ojol aja gitu. Udah coba daftar kemana-mana tapi nggak keterima. Iya. Jadi akhirnya karena gampang daftar di Ojol. ojol. Ya, Penghasilan kalau boleh tahu berapa, Pak, sehari? sehari paling bersihnya itu 150 kotor.
Pengemudi ojek daring alias ojol awalnya menjadi pekerjaan sementara, namun saking terlalu panjangnya kini menjadi profesi utama. Kompas Bisnis telisik isu pekerjaan yang masuk kategori informal ini karena pendapatannya tak tetap. Sudah ada Deborah Laksmi Indraswari, peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi Mbak Debi. Selamat pagi, Mokta. Oke, Mbak Debi, menarik nih. Survei Litbang Kompas terbaru bilang lebih dari 80% pengemudi ojek daring atau catatannya 81,5 ya. Betul. Ini menjadikan pekerjaan ini sebagai profesi utama. Tapi sebetulnya gambarannya tren secara 3-5 tahun terakhir itu seperti apa sih Mbak Debi? Oke, baik, Mokta. Jadi untuk survei kami memang baru dilakukan pada Februari ini, melihat bahwa 81% responden kami menyatakan driver ojol itu sebagai pekerjaan utama. Kan tapi jika ditelik ke belakang sekitar 5 tahun 6 tahun lalu ketika saya survei tahun 2019, memang kebanyakan pada saat itu mereka menjadikan driver ojol sebagai pekerjaan sampingan. Tetapi banyak juga mereka yang mulai menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama. Jadi memang sudah ada peralihan begitu, Mbak Ova. Oke, sudah ada peralihan. Kalau kita bicara soal ojol kan kayak gig ekonomi nih, artinya kan Betul. pekerja lepas gitu ya. Nah, kelompok dan usia ataupun pendidikan mana yang paling dominan jadikan ojol ini sebagai pekerjaan utama Mbak Debi catatannya? Baik, dari survei kami nih Mbak Okta, kami menemukan bahwa mayoritas itu berasal dari tingkat pendidikan SMA dan setingkatnya begitu. Kemudian untuk usia memang rata-rata di usia produktif dari 25 tahun sampai 39 tahun, tetapi ada juga mereka cukup banyak 47,5% itu berasal dari kelompok usia 40 sampai 54 tahun. Artinya memang cukup lanjut gitu. Oke, berarti ini dalam usia produktif ya kebanyakan. Oke, nah kalau itu kan tadi kalau SMA mayoritas Mbak, ada nggak yang pendidikan yang lainnya juga misalnya S1 gitu? Iya, memang kalau S1 dan S2 dari responden kami ada, tapi jumlahnya tidak begitu besar, hanya 15,1% untuk S1 dan 0,2% yang S2. Jadi memang ada tingkatan sarjana itu menjadikan driver ojol sebagai pekerjaan utama, tapi ada juga yang sampingan. Tapi memang mayoritas semuanya adalah pekerjaan utama. Oke, mayoritas adalah pekerjaan utama. Oke, Mbak Debi, mayoritas ini mereka kalau dari catatan atau dari hasil survei ini adalah mereka yang mantan pekerja formalkah atau mereka yang korban PHK atau justru lulusan baru tapi tidak melihat potensi cari kerja akhirnya beralih jadi ojol? Betul, kalau dari survei kami kebetulan tidak menanyakan soal hal itu secara detail, tetapi kalau dilihat dari tren ketika saya melakukan survei juga pada tahun 2019, memang rata-rata mereka berasal dari pekerjaan formal, banyak juga dari pekerjaan formal, kemudian ada badai PHK, ketika COVID gitu ya, yang mereka akhirnya tidak memiliki pekerjaan beralih ke driver ojol. Namun banyak juga mereka yang berasal dari pengangguran. Jadi memang ada beragam, tapi tidak menutup kemungkinan perubahan ini terjadi dari pekerja formal ke pekerja informal seperti driver ojol seperti itu. Oke, nah Mbak Debi, apakah pendapatan ojol sebagai pekerjaan utama itu rata-rata bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di kota besar atau seperti apa? Karena kalau dari Litbang Kompas itu kan memang mereka merasa masih belum cukup ya gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Baik, Mbak. Kalau dari survei kami menemukan bahwa lebih dari 50% atau sekitar 75% itu menyatakan bahwa pendapatan sebagai driver ojol ini sangat kurang. Begitu, kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena memang dari sisi pendapatan sehari-hari itu mereka harus mengeluarkan biaya operasional juga seperti bensin, makan, dan juga biaya servis yang cukup membebani para driver ojol ini gitu, Mbak. Oke, berarti itu datanya ada berapa Mbak? Misalnya mereka harus mengeluarkan berapa persen dari pendapatan yang didapat 75 sampai 100 ribu per hari itu? Ya, jadi kalau dari pendapatan mayoritas 46,8% menyatakan mereka mendapatkan 75.000 sampai 100.000 setiap harinya itu kotor. Tetapi biaya operasionalnya juga cukup tinggi, 25.000 sampai 50.000 atau kalau dihitung-hitung sekitar 30 sampai 50%. Jadi memang cukup membebani para driver ojol gitu, Mbak. Itu sudah dipotong dengan ini nggak? Misalnya ada program-program hemat atau misalnya yang lebih cepat dapat customer gitu? Ya betul, jadi memang ini belum dipotong, jadi memang ketika mereka menyatakan bahwa pendapatannya 75.000 sampai 100.000 itu kotor, bisa jadi karena ada potongan juga dari pihak aplikator dan juga ada program hemat dan juga beberapa program-program lainnya gitu seperti slot dan lain sebagainya juga cukup menguras pendapatan mereka sehari-hari gitu, Mbak. Oke, siap. Dan saudara, nanti kami akan lanjutkan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan, tapi sebelum ke sana kita ke informasi berikut ini terlebih dahulu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran pembelian kapal. Padahal pemerintah punya target menggenjot industri ikan nasional.
Menkyu bilang menerima aduan dari pengusaha industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang sampai saat ini belum mendapatkan pemesanan dari KKP. Padahal tambahan anggaran yang diminta KKP ke Kementerian Keuangan sudah disetujui dan cair. Purbaya mengkritik KKP karena lebih memilih mengimpor kapal dari luar negeri ketimbang produk industri galangan kapal lokal. Purbaya juga siap memberi subsidi jika ada hambatan soal harga. Ada 1.500 tadi harganya 1975 unit. Kita maju, demand domestik harus diamankan. Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik, mungkin 1/10 ya, mungkin lebih sedikit lagi. Malah hanya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam. Kan bisa datang ke saya kalau itu, saya nolin aja. Kalau perlu saya subsidi kalau emang Lewat media sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespon kritik Menkyu Purbaya. Yang terhormat Menteri Keuangan bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan? Menteri KP justru meminta Menkyu Purbaya merecek. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Deborah Laksmi Indraswari, peneliti Litbang Kompas. Mbak Debi, kita lanjutkan kembali soal ojol ini. Nah, Mbak Debi, tadi ada beberapa catatan. Nah, kalau driver ojol atau yang menjadikan ojol ini sebagai pekerjaan utama, itu tuh bisa dikatakan gini nggak, lebih rentan secara ekonomi dibandingkan dengan pekerja formal? Kalau itu pasti Mbak, karena memang secara sistem kerja mereka ini kan sebuah kemitraan, jadi driver ojol ini adalah mitra. Sementara kalau pekerja formal sudah ada undang-undangan jelas gitu ya dengan segala peraturan yang ada, sementara mitra ini seharusnya relatif sama gitu kedudukannya antara pihak aplikator juga driver ojol. Tapi dalam kenyataannya memang para driver ojol ini merasa dengan status mitra ini mereka lebih dirugikan gitu, karena ada beberapa hal yang justru membebani mereka, seperti tadi misalnya dengan pendapatan tidak tetap, kemudian dengan jaminan sosial dan lain-lainnya, mereka merasa tidak ada perlindungan bagi para ojol ini. Oke, itu tadi juga sekaligus untuk apa ya, menyimpulkan 57,5 ya, yang bahwa mereka merasa aplikatornya tidak berpihak. Oke, Mbak Debi, kalau persepsi mereka soal ya kalau kita pekerja formal mungkin ada jaminan, asuransi dan sebagainya. Kalau mereka soal jaminan hari tua dan keamanan kerja itu seperti apa? Ada datanya kah? Ya baik, kalau untuk jaminan sosial dan juga hari tua sebenarnya mereka tidak memiliki ataupun tidak ada sama sekali gitu, karena statusnya sebagai mitra. Makanya kemarin mungkin tahun lalu pemerintah memberikan, tahun ini gitu ya, memberikan peraturan baru terkait dengan pemberian iuran diskon iuran jaminan sosial bagi para pekerja informal termasuk driver ojol. Tapi menurut survei kami, mereka merasa bahwa jaminan sosial ini belum cukup karena mereka sendiri untuk menghidupi kehidupan seharinya masih berat. Jadi untuk membayar sendiri iuran jaminan sosial tersebut, jadi mereka merasa kurang untuk ikut sertaan untuk jaminan sosial ini, mereka kurang mau gitu untuk. Oke, ada jaminan sosial dan kalau kita ingat juga beberapa kali menjelang Lebaran juga ada permintaan untuk THR dan lain sebagainya. Nah, berarti gini, apakah para mitra ojol ini merasa dirinya itu sebagai itu tadi mitra atau justru pekerja buat perusahaan ojolnya itu? Kalau mereka sendiri, mereka menyadari bahwa mereka ini sebagai mitra, Mbak. Jadi mereka memang kebanyakan merasa lebih baik mitra saja, karena kalau pekerja formal ada banyak aturan terkait dengan jam kerja, kemudian fleksibilitas ataupun target-target kerja. Sementara kalau mitra mereka bisa menentukan sendiri. Kan tapi yang mereka soroti adalah bahwa status kemitraan ini dirasa lebih merugikan mereka karena ada beberapa hal yang ternyata membebani mereka dan tidak ada perlindungan seperti yang sudah saya katakan tadi gitu. Oke, nah ada nggak data soal ini Mbak Debi? Harapan mereka kepada pemerintah soal status kerja ojol nih sebetulnya seperti apa gitu? Karena itu tadi ada beberapa yang mereka minta asuransi, jaminan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ya karena mereka mitra posisinya sama nih gitu dengan aplikator. Baik, untuk ke pemerintah sebenarnya mereka tidak menuntut banyak terkait dengan status kerja sebagai mitra tersebut. Akan tapi beberapa hal tadi seperti jaminan sosial, kemudian perlindungan kerja, kemudian ada besaran potongan yang kemudian mereka berharap untuk diturunkan, mereka sangat membutuhkan hal itu untuk diatur di dalam peraturan pemerintah yang baru. Tapi untuk status kerja memang kebanyakan dari mereka merasa bahwa status kerja mitra ini lebih baik karena dengan fleksibilitas dan lain sebagainya itu. Oke, balik lagi memang ya harus dipikirkan bagaimana tadi plus minusnya begitu ya untuk jadi mitra ojol. Nah,
Mbak Debbie, apakah ada kecenderungan dukungan terhadap regulasi yang lebih kuat, misalnya itu tadi soal tarif ataupun juga komisi aplikasi, atau justru ada indikasi bahwa Undang-Undang Ciptaker ini nggak melindungi profesi sebagai mitra ojol itu? Baik. Kalau dari survei kami sebenarnya ada harapan nih Mbak kepada peraturan pemerintah yang baru yang rencananya juga sedang akan digodok gitu ya. Jadi 35,9% dari responden kami itu merasa bahwa sistem kerja dan pengaturan aplikasi ini seharusnya lebih diatur lagi di dalam peraturan pemerintah, karena mereka berharap sistem kerja dan juga pengaturan program dan aplikasi itu lebih berpihak kepada mereka, tidak berpihak kepada konsumen ataupun salah satu kepada pihak aplikator. Kemudian yang kedua yang menjadi penting adalah 29,6% juga merasa bahwa potongan tarif layanan atau pembagian hasil itu harus lebih adil. Jadi itu perlu dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah agar besaran potongan komisi ini lebih tidak memberatkan para driver ojol seperti itu. Oke, nah besaran potongan yang diharapkan oleh mitra ojol itu berapa Mbak Debbie? Ada nggak? Iya, jadi mayoritas menyuarakan bahwa mereka berharap besaran potongan komisi itu cukup 10%. Sementara saat ini kan 20% ya aturannya. Jadi 20% dari apa yang mereka dapatkan sehari-hari itu dirasa memberatkan, sehingga mereka merasa bahwa ini harus dikurangi menjadi 10%. Gitu. Oke, berarti ini juga sekaligus menjelaskan bahwa tadi ya mayoritas merasa kurang adil antara aplikator dengan mereka sebagai mitra. Oke, Mbak Debbie, kalau dampak pekerjaan ojol terhadap kehidupan keluarga, kemudian jam kerja dan juga kesehatan itu seperti apa sih? Baik, karena tadi sudah disinggung gitu ya bahwa driver ojol ini menjadi pekerjaan utama, artinya bagi keluarga mereka sebenarnya ini menjadi jalan ataupun solusi bagi kehidupan mereka, karena di satu sisi saat ini sedang mencari pekerjaan susah, tapi sebagai driver ojol dengan syarat dan kemudahan yang ada, mereka bisa menjadi driver ojol itu sudah cukup membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tapi perlu diingat kembali bahwa di sisi lain mereka berjuang juga di jalanan nih Mbak Okta. Mereka mayoritas bekerja lebih dari 9 jam, bahkan ada yang lebih dari 12 jam, kemudian dengan pendapatan yang seadanya dan juga masih ada potongan serta biaya operasional itu ternyata kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya memang di satu sisi driver ojol ini menjadi profesi yang menyelamatkan mereka, tapi di sisi lain mereka juga harus bertahan dengan kerentanan dan juga ketidakpastian itu begitu. Oke, ada pekerjaan tapi ya balik lagi ada struggling masing-masing. Ini tentu harus jadi catatan bagi pemerintah ya soal keberadaan dari mitra ojol ini, bagaimana bisa adil baik untuk aplikator supaya bisa tetap dengan bisnis, tapi juga di satu sisi bisa menguntungkan dan juga bisa memberikan jaminan juga bagi pekerja ojol yang tadi dikatakan rentan. Terima kasih peneliti Litbang Kompas Mbak Deborah Laksmi Indraswari sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mbak Debbie. Terima kasih Mbak Okta. Saudara, pemerintah mengguyur insentif Lebaran 2026 berupa diskon tarif angkutan umum dengan nilai total mencapai 911,6